Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Kurniansari, Eskom Mkom, NIDN 0906079602, NUPTK 7038774675230233. Saya sebagai dosen tetap Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur, TMT 1 Oktober 2023. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah yang saya ajarkan pada Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur sebagai bagian pemenuhan unjuk kinerja PDD UKT PT bidang pengajaran Cerdas Smart pada tahun 2026. Adapun mata kuliah yang akan saya deskripsikan pada Fakultas Ilmu Komputer yaitu analisis dan desain perangkat lunak. Di sini mata kuliah ini akan membahas tentang sistem basis data yang meliputi tentang model diagram. Nah, di dalam model diagram ini ada ERD atau Entity Relationship Diagram, kemudian ada UML. Nah, untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan mendefinisikan masalah komputing yang kompleks, serta memberikan pendekatan teknologi informasi sebagai solusi dari penyelesaian masalah. CPL yang kedua atau capaian pembelajaran kedua yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif berdasarkan kaidah atau tata cara yang etikat ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi atau gagasan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis atau merancang dan mengimplementasikan sistem dalam kompleks sistem informasi dan sistem multimedia. Yang keempat, mahasiswa mampu memiliki kemampuan dalam menganalisis sistem, administrator, dan programmer sebagai tanggung jawab profesional dan memiliki jiwa kepemimpinan dalam mengelola proyek teknologi informasi. Untuk mata kuliah ini memiliki bobot SKS yaitu 3 SKS dan mata kuliah ini diajarkan pada semester ganjil yaitu semester 5. Nah, untuk mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah rumpun ilmu dalam rekayasa perangkat lunak dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi. Jadi di dalam mata kuliah ini ada beberapa bahan yang akan kita bahas yaitu sistem basis data, abstraksi data, yang ketiga pemodelan data, yang keempat Entity Relationship Diagram atau ERD, yang kelima ada konsep kardinalitas, yang keenam ada pendekatan konsep normalisasi, yang ketujuh recruitment analysis, dan yang terakhir atau kedelapan yaitu UML. Nah, di sini metode pembelajaran atau penugasan mahasiswa yang kita terapkan yaitu diskusi atau kuliah dengan cara pembawaan materi dengan cara diskusi. Kemudian ada yang namanya penugasan kelompok dan ada yang namanya problem based learning atau PBD. Kemudian yang untuk pemberian tugas ada tugas mandiri, tugas kelompok, serta ada kuis
untuk penambahan nilainya. Dan untuk ujiannya ada 2, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Serdos pada tahun 2026. Adapun mata kuliah yang akan saya deskripsikan yaitu mata kuliah analisis dan desain perangkat lunak, merupakan mata kuliah yang membahas tentang sistem basis data, yaitu dengan tambahan model diagram ERD atau Entity Relationship Diagram dan UML. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan status mata kuliah wajib program studi Fakultas Ilmu Komputer. Dan untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis, mengidentifikasi permasalahan komputing yang kompleks, serta mampu mengadakan pendekatan tentang teknologi informasi sebagai solusi dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, serta inovatif dalam pengetahuan teknologi. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan sistem dalam kondisi kompleks, yaitu sistem informasi dan sistem multimedia serta sistem cerdas atau grafika. Yang keempat yaitu mahasiswa mampu untuk menjadi analisis sistem, administrator, dan programmer sebagai tanggung jawab profesi dan memiliki jiwa kepemimpinan dan dalam mengelola proyek teknologi informasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk perkuliahan hari ini kita masuk di materi tentang Entity Relationship Diagram. Nah, di sini entity itu adalah suatu pemodelan dari basis data yang memiliki relasi yang didasarkan atas persepsi. Nah, di sini untuk atribut-atribut atau model-model dari entity diagram ini akan Ibu perlihatkan. Nah, ini merupakan simbol-simbol yang ada pada entity relationship diagram. Yang pertama ada entity. Nah, entity di sini merupakan suatu entitas atau gambaran di mana dia adalah induk dari sebuah database atau tabel. Jadi entitas atau entity ini bisa dikatakan bahwa dia adalah nama tabelnya. Kalau dia berbentuk tabel, tapi kan kita berbicara tentang diagram. Nah, di sini ada yang namanya weak entity. Weak entity ini adalah cakupan tabel yang lebih besar, makanya dikatakan weak entity. Oke, di sini yang ketiga yaitu relationship. Ada yang tahu apa itu relationship? Atau ada yang mau ditanyakan dari ketiga penjelasan ini? Sedikit, Bu. Oke. Untuk relationship-nya itu kan hanya ada simbol dan keterangan, sedangkan di situ saya pribadi belum mengerti apa yang dimaksud dengan relationship. Mungkin bisa kita jelaskan. Oke. Jadi relationship ini bisa juga dikatakan sebagai relasi. Jadi relasi di sini yaitu merelasikan antara hubungan dari tabel yang satu ke tabel yang dua. Kita akan melihat mana yang bisa kita relasikan atau hubungkan antara tabel yang satu dengan tabel yang dua. Jadi bisa dengan kata lain relasi ini adalah penghubung antara tabel yang satu dengan tabel yang dua. Oke, lanjut. Di sini ada entity
relationship. Ini juga cakupannya lebih luas dari relationship. Nah, di sini ada yang namanya atribut dan atribut primary key. Nah, untuk ada yang tahu apa itu atribut? Oke. Apa? Perlengkapannya. Oke, jadi ibu sempurnakan atau ibu lengkapi bahwa atribut itu adalah bagian-bagian dari entitas. Contohnya, entitasnya itu entitinya itu adalah nama tabel mahasiswa. Atributnya itu bisa saja di sini atributnya nama, NIM. Seperti itu yang dikatakan atribut. Nah, untuk atribut primary key, bedanya itu adalah ada garis di dalamnya. Nah, atribut primary key itu adalah atribut kunci atau kata kunci dari pencariannya. Kan biasanya kalau kita mencari sesuatu kita masukkan kata kuncinya toh. Nah, kalau anggaplah kita ambil satu contoh, tabelnya itu tabel mahasiswa. Nah, di sini untuk atributnya kan ada nama, NIM, kelas. Anggaplah seperti ini atributnya. Jadi atributnya itu ada nama, NIM, kelas. Oke, ibu mau tanya, yang termasuk atribut primary key di antara tiga ini yang mana? Nama. Yang bisa menjadi ini saya jelaskan ulang, atribut primary key itu adalah kata kunci yang tidak ada samanya atau unik. Oke, berarti NIM. Jadi ini akan dilingkari nanti pada saat kita mendesain perangkat lunaknya, ini akan dilingkari, kemudian ada garis di bawahnya. Oke, ibu tampilkan untuk contohnya. Nah, ini untuk langkah-langkah dalam pembuatan desain ERD ada beberapa langkahnya. Yang pertama kita harus menentukan dulu apa entitasnya. Nah, di sini ibu angka contohnya yaitu perpustakaan. Nah, entitasnya itu ada anggota dan nama. Oke. Nah, ini langkah pertama. Entitas artinya dia tabel anggota, tabel buku. Nah, atributnya apa saja? Atribut K-nya ini atribut K yaitu nomor mahasiswa, nomor buku atau NIM, nomor induk mahasiswa dengan nomor buku. Kenapa dikatakan nomor buku yang kita ambilkan? Karena semua itu nomor ada nomor serinya buku. Tidak ada yang sama. Kemudian di sini kita menentukan relasi anggota, tabel anggota dengan tabel buku. Tentunya relasinya dengan kata meminjam. Nah, kenapa ada ini? Ada beberapa bagian relasi yang bisa kita tentukan. Ada yang namanya 1 ke 1, yaitu relasi one to one. Ada 1 ke banyak, banyak ke 1, dan banyak ke banyak. Ini jenis-jenis relasi yang bisa kita gunakan dalam pembuatan ERD. Nah, untuk di sini atribut di dalam anggota itu, ini atribut yang bisa kita gunakan. Contohnya nama, alamat, dengan NIM tadi itu sebagai atribut K. Jadi yang pertama kalian tentukan entitas. Kemudian tentukan apa kira-kira yang akan menjadi primary key atau atribut key dari setiap entitasnya. Setelah menentukan ini, kita masuk ke desainnya. Nah, ini ini bisa kalian ganti sebagai NIM. Itu adalah atribut K.
Ini atribut K ini. Langkah ketiganya yaitu memasukkan kata relasinya. Anggota meminjam buku. Jadi pada saat kalian melihat diagram ini, kalau sudah tahu susunan cara menentukan atau cara membaca diagram ERD itu, kalian akan gampang membacanya walaupun ini banyak seperti ini. Anggota meminjam buku. Nah, untuk menentukan yang tadi one to many, dan many to one, kita sisa masukkan di sini. Satu anggota bisa meminjam atau satu anggota meminjam lebih dari satu buku. Artinya satu kebanyak. Ada yang bisa jelaskan kenapa ini tidak bisa di sini banyak? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa hanya satu anggota yang bisa meminjam banyak buku? Berdiri kita. Menurut saya Bu, karena kalau hanya banyak anggota meminjam satu buku tidak kebagian semua. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Jadi kenapa di sini dikatakan satu anggota bisa meminjam banyak buku? Karena alasannya tidak mungkin di sini banyak anggota meminjam banyak buku. Karena kita berbicara anggota, artinya manusia per individunya pasti yang akan terhitung itu. Oke, jadi ini adalah contoh yang Ibu angkat yang bisa kalian lihat cara penentuan antara entitasnya, atribut K, relasi, terus bagaimana itu penentuan untuk atribut setiap entitas. Nah, di sini Ibu sudah gambarkan tentang entitasnya, yaitu ada dua, anggota dan buku. Ada yang bisa tidak gambarkan atribut K dengan relasinya? Saya Oke. Langsung saja di sini, Dek. Jangan tutupi. Yang lain perhatikan bagaimana temannya menentukan atribut K-nya dengan relasinya. Yang ketiga relasinya, Dek. Langsung misalnya di situ kita sambung itu yang anggota di mana relasinya. Oke. itu saja Ibu. Oke, makasih ya. Oke, jadi untuk penentuannya itu sudah ada di atas, ya temannya sudah membuat bagaimana penempatan atribut K-nya dengan relasinya. Jadi atribut K dari anggota yaitu nomor mahasiswa atau bisa dikatakan sebagai NIM, nomor induk mahasiswa. Kemudian untuk buku ada nomor buku atau nomor seri. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan langkah keempat, yaitu penentuan jenis relasinya. Ada tadi 4. Yang pertama one to one, satu ke satu.
one to many, many to one, dan many to many. Ada yang bisa letakkan di mana posisi penempatan dari relasinya, pemilihan relasinya? Ada yang bisa? Silakan. Oke. Terima kasih untuk Yunita atas bantuannya atau atas keberaniannya untuk menempatkan jenis relasinya. Jadi ini sudah benar. Kenapa dikatakan di sini satu? Dia memilih satu di sini karena satu anggota dia bisa meminjam banyak buku di dalam perpustakaan. Oke, untuk yang kelima, langkah kelima yaitu kita memasukkan atribut-atribut lainnya yang ada pada entitas, yaitu nama mahasiswa, alamat. Selain dari atribut yang ada di atas, apakah ada atribut lain yang bisa dimasukkan di dalam anggota? Ada yang bisa? NIM itu sudah masuk di nomor mahasiswa. Selain dari yang dua ini, Dek. Dua yang ini, ada tidak atribut yang bisa kita masukkan ke dalam entitas anggota? Angkat tangan yang bisa jawab. Ada? Oke. Kelas. Jadi ini kita bisa tambahkan, yaitu kelas. Ada lagi? Oke, Akifah. Fakultas. Fakultas atau prodinya. Nah, untuk di buku apakah masih ada yang harus kita tambahkan atributnya? Sudah ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Apa kira-kira? Apa kira-kira yang ada pada buku? Atau cukup sampai di sini saja? Oke. Nah, ini adalah gambarannya. Tadi kan kita tambahkan kelas, fakultas, dan prodi. Nah, untuk penambahan yang tadi, adik-adik bisa tambahkan di sini. Kelas. Bisa juga di sini prodi. Nah, jadi setiap ada tambahan, silahkan kalian tambahkan di bagian entitasnya. Jangan menambahkan di bagian atribut lagi, tapi kalian menambahkan di bagian entitas, kemudian masukkan atributnya. Oke, jadi untuk penjelasan dan langkah-langkah mengenai entity relationship diagram, apakah ada teman-teman atau adik-adik yang ingin ditanyakan dari penjelasan ini? Apakah ada yang mau ditanyakan dari gambar yang sudah Ibu sajikan atau Ibu sudah jelaskan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan Dini. Silahkan, kalau mau berdiri silahkan, Dek. Bu, itu kan atribut kalau mau ditambahi bisa nggak dibagi dua itu mana yang itu ya bisa. Yang ini ya? Iya. Oh, oke. Jadi untuk penambahan atributnya itu
bisa kita lakukan di sini. Kelas. Bisa juga kita lakukan di bagian sini. Tetapi yang tidak boleh dilakukan penambahannya itu adalah satu garis ini hanya khusus untuk atribut ini. Satu garis yang menghubungkan antara entitas dengan atribut itu hanya dikhususkan untuk satu atribut. Kapan kita menggunakan dua atribut di sini, itu sudah lain pengertiannya lagi. Nah, maka ini contohnya yang ini, yang tadi simbolnya. Nah, ini adalah atribut komposit atau atribut percabangan. Jadi kita harus melihat dulu atribut apa yang kita gunakan. Apakah memang di dalam atribut itu dia ada percabangan atribut lagi. Nah, contohnya yang tadi itu. Nah, contohnya yang ini, tentu saja kita tidak bisa menggunakan atribut komposit karena dia bukan atribut percabangan. Ini atribut individu. Dini paham? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya dari saudari Dini. Sekian untuk video perkenalan saya dan deskripsi dari penjelasan mata kuliah yang saya ajarkan di Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.